kelas pagi, Universitas Pancamarga Probolinggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi bahasa dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Rizka Siti Komariah. Yang pertama, A1, definisi bahasa dan fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan oleh alat lain. Oleh sebab itu, bahasa itu manusiawi, artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta. Berikut tulisannya. Yang artinya adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Contohnya kata ayo makan, gerakan bahasa itu luas cakupannya, banyak macamnya bahasa. Contohnya itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Jadi, bahasa itu adalah penghubung, bukan hanya antar manusia, tapi antar daerah, bahkan negara. Yang kedua, A2, fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi. Fungsi yang lain adalah sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetis, fungsi informatif, fungsi hayalan atau imajiner, dan fungsi emosional. Yang kedua, dalam kegiatan ilmiah, bahasa memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi, ekspresif atau produktif, informatif, dan reseptif. Untuk fungsi ekspresif adalah fungsi yang didayaguna untuk meluapkan atau menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau orang lain dengan tujuan tertentu. Contohnya meluapkan emosi. Yang kedua ada fungsi estetis, artinya bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan dengan media agar lebih indah. Contohnya karya sastra. Yang ketiga, fungsi informatif. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, fungsi halayak atau imajiner. Artinya, bahasa digunakan untuk mewujudkan hayalan dari seseorang. Yang kelima, fungsi emosional. Artinya, bahasa dapat menggerakkan emosi, bahkan tingkah laku dari seseorang. Yang keenam, fungsi utama bahasa sebagai media komunikasi. Artinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau makna kepada orang lain. Yang terakhir, fungsi reseptif, yaitu bahasa itu bisa dengan lisan maupun tulisan. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Maksudnya, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan terhadap Indonesia agar tidak terpengaruh oleh budaya lain. B. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, tentulah bahasa Indonesia memiliki jati dirinya, sehingga serasi dengan lambang jati diri bangsa kita yang lainnya. Bahasa Indonesia memiliki identitas sendiri yang bersih. Kalau kita sebagai pemakainya tidak memasukkan unsur-unsur lainnya. 3. Bahasa persatuan. Berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Bahasa menjadi alat yang memungkinkan terwujudnya persatuan berbagai suku yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Contohnya, orang Jawa dapat berkomunikasi dengan orang Sunda. 4. Bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Bahasa dapat dijadikan alat penghubung antar budaya dan daerah. Tanpa adanya bahasa, pasti kita akan kesulitan dalam berkomunikasi.
dikarenakan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa memiliki kedudukan yang tinggi sebagai alat komunikasi. Kedudukan ini diharapkan memberikan peluang kepada bahasa Indonesia untuk berkembang lebih cepat dibandingkan bahasa lainnya dalam lingkungannya. Sebagai bahasa resmi negara, biasanya digunakan pada saat upacara, surat menyurat dalam pemerintahan, dan masih banyak lagi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar memerlukan perhatian semua pihak yang peduli akan bahasa tersebut. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Mengapa disebut demikian? Karena biasanya bahasa Indonesia digunakan dalam sekolah-sekolah, baik sekolah TK, SD, SMP, maupun perguruan tinggi. Dalam fungsinya sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan yang dialami oleh manusia. Yang ketiga, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah. Fungsi bahasa ini bukan hanya menyangkut kegiatan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, tapi juga komunikasi antar daerah maupun suku. Yang keempat, sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan teknologi dan budaya. Bahasa merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sebagai bentuk jati diri kebudayaan nasional. Penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya tidak terlepas dari peranan bahasa Indonesia yang mengharuskan kita untuk memodernkan bahasa Indonesia sebagai konsep yang harus dikembangkan. C. Ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan suasana. Ada bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan untuk acara atau kegiatan maupun penulisan ragam bahasa yang sifatnya formal. Contohnya, penulisan karya tulis ilmiah, pidato, dan masih banyak lagi. Bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan pada kegiatan sehari-hari, sifatnya tidak formal. Contohnya, surat pribadi. Yang kedua, berdasarkan penggunaan. Ragam bahasa yang baik dan benar digunakan dengan melihat kondisi atau situasi lawan bicara kita serta menggunakan kaidah bahasa. Bahasa yang benar belum tentu baik. Sebaliknya, bahasa yang baik belum tentu harus benar, tergantung capaian sasarannya. Kata benar di sini mengacu pada bahasa baku. Contohnya, mengajak teman makan. Silvi, bagaimana kalau nanti malam kita makan bersama? Yang ketiga, berdasarkan kebakuan. Ada ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku artinya menggunakan kaidah bahasa yang sudah sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Contohnya, Ahmad berjalan dengan lancar. Ragam bahasa tidak baku artinya banyak mengandung unsur-unsur bahasa daerah yang lafal atau pengucapannya bervariasi. Contohnya, Ahmad jalan dengan lancar. Yang keempat, berdasarkan bidang penggunaan. Ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah, bahasa yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi yang menyajikan fakta pribadi. Contohnya seperti dongeng, cerpen, puisi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, baku. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah-kaidah bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang ditetapkan dan sudah dibakukan. Contohnya, baku. Paman punya mobil baru, tidak baku, mobil baru paman. Yang kedua,
Denotatif. Ragam bahasa yang mempunyai makna lugas, tidak konotatif, dan tidak bermakna ganda. Contohnya, Ida berhenti sejenak karena kelelahan bermain sepeda. Jelas, maknanya Ida berhenti karena dia kelelahan bermain sepeda. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pikiran, bukan perasaan. Ragam bahasa ini sifatnya tenang, jelas, dan tidak berlebih-lebihan. Yang keempat, kohesif. Ragam bahasa ini digunakan sebagai alat penghubung antara alinea pertama dengan berikutnya, seperti kata-kata penunjuk. Yang kelima, koheren. Ragam bahasa ini membentuk alinea atau kalimat yang mendukung satu makna atau ide pokok. Yang keenam, mengutamakan kalimat pasif. Ragam bahasa ini lebih mengutamakan pada subjek kalimat tersebut pada satu kalimat. Yang ketujuh, konsisten. Ragam bahasa yang sifatnya tetap, tidak berubah-ubah. Misalnya dalam penggunaan istilah, tanda-tanda, ataupun singkatan. Yang kedelapan, logis. Ragam bahasa ini berupa ide atau gagasan yang disampaikan oleh individu yang sifatnya harus diterima oleh akal. Yang kesembilan, efektif. Ragam bahasa ini disampaikan harus sesuai antara penutur dan penulis, ataupun pembaca dan pendengar. Yang kesepuluh, kuantitatif. Ragam bahasa ini menyampaikan sesuatu yang dapat diukur keberadaannya atau kebenarannya. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.